Yuk siap yuk. Woi, materi yang Produser mana? tahu lah, marahin. Sal, materi videonya, Sal. Produser marahin. Udah. Yuk. Aman. 1, 2, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berdiskusi perihal KKUKAM yang telah kita dalami. Ya. Di sini kita dari kelompok Pismut, Pisang Selimut, dalam program KKUKAM 2022 Latan sama Siro ingin memaparkan sedikit ataupun lebih tugas yang telah diberikan oleh Pak Andi Susilo mata kuliah kewirausahaan. Di sini kita berlima dari kelompok Pismut, masing-masing mempunyai pemaparan, yaitu saya sebagai saya Adis Nurfaiji sebagai kewirausahaan, yang kedua Muhammad Azmi sebagai operasional, yang ketiga Imam Ubaidullah sebagai aspek pemasaran. yang keempat Divisi Pengemudi Alias sebagai sumber daya manusia. SDM ya? Iya. Oke, yang terakhir Keren. Keuangan. Siapa Muhammad namanya? Jamil Arifin. Muhammad Jamil Arifin. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya sebagai host juga ingin langsung memaparkan perihal aspek kewirausahaan. Sebelumnya pastinya ada latar belakang ya. Dalam kondisi yang saat ini pandemik ataupun era new normal, banyak bagi kita mendapatkan peluang untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai mahasiswa, benar kan? Potensi juga yang kita miliki pasti sangat banyak gitu loh, untuk mengembangkan itu semua dengan apa? Membuka lapangan pekerjaan serta menciptakan kemakmuran bagi kita ya. Makanya kewirausahaan ini ada di mata kuliah semester 7 ini mungkin. Ya. Dalam prodi manajemen ya. Pembahasan pertama atau pemaparan pertama yaitu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Amin. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan poros dinamika untuk menciptakan tambahan kemakmuran. Tambahan kemakmuran ini diciptakan oleh individu wirausaha yang menanggung resiko, menghabiskan waktu, dan menyediakan berbagai produk, barang, dan jasa. Selanjutnya, dalam memulai usaha diperlukan keberanian dan mental yang kuat, karena banyak di antara generasi muda yang masih takut untuk memulai dan berpikir memulai usaha adalah suatu yang sulit. Kurangnya ide serta gagasan tentang produk apa yang akan kita buat. Mindset yang negatif akan mempengaruhi cara berpikir yang kurang baik, sehingga pola pikirnya takut untuk memulai. Padahal yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha itu adalah action dan keberanian. Mungkin itu dari aspek sedikit dari aspek kewirausahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Azmi, dari aspek operasional atau produksi mungkin ya. Oke, aspek produksi dalam studi kelayakan bisnis untuk memulai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usaha. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting ya, karena menyangkut hal-hal seperti setempat, bahan-bahan, ada juga alat-alat dan lain sebagainya. Untuk Pismut ini kita berlokasi atau bertempat di apa namanya? Di Jalan Raya Bypass, Samping kampus tepatnya samping PSKP ya. Nah, untuk bahan-bahan yang kita gunakan, bahan-bahan apa namanya? Pismut, pisang selimut selebritis. Itu ada beberapa bahan yang kita gunakan. Yang pertama pisang, kulit pangsit, keju lapis, susu,
keju parut dan seres. Misalnya pisang apa? Untuk yang kita Saya- gunakan Saya aspek pemasaran mau memaparkan sedikit terkait materinya. Om diam ya. Pemasaran merupakan fungsi yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan permintaan terhadap produk yang dihasilkan dan disediakan oleh perusahaan melalui aktivitas penjualan dan pemasaran. Mantap. Di sini saya pemasaran menggunakan 4 strategi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Ya, promotion. Oh, iya, Jadi promosi. terkait tidak aspek itu ya kita harus dapat sasaran yang tepat. Saya di sini kenapa sama teman-teman menamai produk ini Pismut, pisang selimut, Pismut Celebrity. Definisi dari selebriti itu ya harga bersahabat tapi rasa kita rasa pejabat, termasuk artis-artis yang sedang trending topik seperti rasa seperti Raffi Ahmad lah, Rapatar juga masuk. Jadi mewah gitu pesannya. Mantap, Andri. Ya, selanjutnya saya mau memaparkan terkait menggunakan 4P itu. Saya juga mengembangkan taktik pemasaran strategi marketing untuk memenuhi target pasar. Kami menggunakan langkah yang paling sederhana, yaitu ada 3 poin di sini ya. Yang pertama, menjadi satu dengan calon pembeli. Yang kedua, melakukan argumen yang sederhana. Yang ketiga, penjualan setelah promosi. Baik, begitu saja aspek dari pemasaran. Selanjutnya dipaparkan mengenai SDM sama rekan saya. Baiklah, izin melanjutkan tentang memaparkan tentang aspek sumber daya manusia. Baik. Sumber daya manusia sangatlah diperlukan oleh setiap lembaga atau organisasi, Cakep. baik lembaga pemerintah maupun swasta. SDM yang handal dapat memiliki kinerja lembaga, namun kinerja yang handal tidak otomatis dapat meningkatkan kinerja lembaga atau organisasi. Kemudian, oleh karena itu SDM yang handal sekalipun perlu adanya memanage, mengatur, karena yang bersifat kolektif dan merupakan kesatuan yang padu untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. SDM kita ada berapa, Kak? SDM kita ada berlima. Oh, oke, berlima. Ya, Masing-masing ada punya masing-masing aspek ya. Kita punya aspek. Oke, siap. Mantap. Ya, mungkin hanya itu. Selanjutnya yang Terakhir. Yang paling riskan inilah akan aspek disampaikan keuangan. oleh Yuk. Silakan rekan saya, Kak Jamil. Ustadz Jamil. Langsung sujud, Siap, jidatnya hitam. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian akhir dari KKUKAM ini, aspek keuangan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan arus kas atau arus keuangan yang sudah kita kerjakan selama sebulan ini untuk memenuhi tugas KKUKAM ya, yang apa namanya KKUKAM Pismut ya. Ya. Ismut apa? Sebenarnya di sini di keuangan ini tidak ada penjelasan signifikan yang tentang keuangan ya, karena tidak ada penjelasan. Yang jelas di sini ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan di sini adalah fungsi yang diserah tugaskan dan tanggung jawab untuk mencari dana dan dibutuhkan dan selanjutnya mengatur penggunaan dana. Itu untuk fungsi keuangan. Adapun laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan. Itu di laporan keuangan KKUKAM di sini. Nanti akan kita lampirkan aja. Iya, adapun laporan keuangan nanti pasti bakalan dilampirkan di laporan KKUKAM kita di bagian akhir sebelum kesimpulan, gitu kan. Udah. Segitu saja mungkin dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pasti banyak lebihnya sih. Amin. Soalnya ilmu juga ini. Ya amin lah, segitu aja lah. Nggak bagus anjir. Iya kali ini apa nih ulang